pada perayaan siapa hari? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi. Nah, di modul ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Namun hari ini di pertemuan ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu pentingnya gizi dalam layanan kesehatan ibu hamil. Jadi di poin ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan kepada keluarga supaya kita dapat menjaga kesehatan ibu hamil maupun bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi di pendahuluan, jadi saya akan membaca beberapa kutipan. Itu makan makanan yang bergizi merupakan perilaku yang penting untuk kesehatan dan perkembangan anak. Lebih dari sepertiga kematian bayi dan anak serta 11% beban penyakit di dunia disebabkan karena kekurangan gizi. Nah, ini yang paling sering dibahas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, masalah kesehatan dan gizi. Jadi WHO saja, jadi WHO itu organisasi kesehatan dunia, jadi yang berada di luar negeri. Jadi tiap hari itu pasti membahas masalah kesehatan dan gizi ini. Jadi di dalam modul ini kita akan membahas beberapa poin penting bagaimana pentingnya gizi terhadap perkembangan ibu hamil dan bayi. Jadi di poin pertama, penyebab masalah kesehatan dan gizi. Apa sih penyebab masalah kesehatan dan gizi? Jadi terdapat dua faktor secara langsung yang mempengaruhi gizi, yaitu kekurangan gizi. Semakin lama terjadi kekurangan gizi, maka semakin bukan gizi buruk. Nah, kemudian keadaan kesehatan yang kurang baik akan menimbulkan seseorang mengalami penyakit. Nah, ini dua faktor yang mempengaruhi penyebab masalah kesehatan dan gizi. Jadi di poin 1, jadi mengapa 1000 hari pertama kehidupan sangat penting? Jadi menurut organisasi kesehatan dunia yang saya sampaikan tadi itu, jadi status gizi dan kesehatan ibu sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Jadi ketika gizi ibu hamil ini beserta bayinya tidak kita perhatikan dengan baik, maka dia akan mempengaruhi sumber daya manusianya. Jadi SDM ini adalah yaitu kualitas terhadap anak yang akan dilahirkan. Itu yang dimaksud dengan SDM. Jadi saat kehamilan dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Nah, periode 1000 hari, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 230 hari pada kehamilan pertama bayi yang dilahirkan, merupakan periode sensitif. Nah, sensitif yang dimaksud di sini, jadi ketika kita tidak menjaga kesehatan dan gizi ibu maupun anak yang ada dalam kandungan, dia akan mempengaruhi. Jadi dia bisa saja lahir dalam keadaan maaf, tidak sembuh, ada cacat, ada kelainan. Jadi banyak hal. Jadi ini kenapa pentingnya 1000 hari pertama bagi ibu dengan. Kemudian poin kedua, kehamilan. Jadi kehamilan ini adalah fase masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan yang didahului oleh terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel telur wanita dan dihasilkan oleh induk telur dengan sel sperma pria. Jadi itu proses kehamilan poin kedua. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan dan kesehatan sebelum melahirkan. Nah, ini yang mungkin sering kita lewatkan. Jadi tidak hanya kita, jadi khusus di KPM PKH, jadi mereka tiap hari itu melakukan pertemuan membahas masalah itu.
Jadi tidak, jadi setiap pertemuan PKH itu pasti membahas masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah perilaku tadi yang kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi dibahas semua ya di pertemuan PKH kedua setelah PKH. Selanjutnya apa yang kita bahas? Potong dulu bisa ya? Ya, pelayanan kesehatan sebelum melahirkan. Nah, pelayanan kesehatan ini ada istilah ANC. Jadi ANC ini adalah antel atau sebelum kemudian natal itu kelahiran. Jadi sebelum kelahiran. Jadi pemeriksaan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau bidang kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalisasi kesehatan mental sehingga mampu menghadapi persalinan komunikasi dan kembalinya kesehatan dan produksi secara wajar. Jadi yang ibu tahu, jadi selama kehamilan itu berapa kali minimal ibu hamil itu memeriksakan kondisinya? Ya, 1 kali dalam 1 bulan. Ada yang lain? Ya, jadi di dalam menurut organisasi kesehatan yang saya sampaikan tadi, itu di dalam selama proses kehamilan itu minimal, jadi seorang ibu memeriksakan kondisi kehamilannya itu selama 4 kali selama proses mulai dari proses kehamilan sampai melahirkan. Jadi minimal 4 kali dia. Jadi maksudnya bisa saja di atas. Kemudian yang keempat, melahirkan atau bersalin ditolong oleh tenaga medis. Jadi persalinan ditangani oleh tenaga medis, bidang dokter dan tenaga kesehatan maupun lainnya. Jadi persalinan itu bisa ini kan harus kita akui ya. Kadang kita ada orang-orang di desa yang biasa yang biasa menemani ibu saat melahirkan. Jadi tidak harus dokter, jadi ada lainnya di sana. Bisa saja bidang dokter ataupun lainnya. Kemudian yang poin selanjutnya itu inisiasi menyusui dini. Nah, IMD ini adalah jadi sangat berpengaruh. Jadi ketika bayi itu pas melahirkan, jadi inisiasi menyusui dini dia ini akan berusaha dengan sendirinya seorang bayi itu mencari ASI itu. Dia cukup seorang bayi itu diletakkan di atas perut ibunya yang baru melahirkan, dia akan dengan sendirinya mencari ASI. Jadi ini yang terus diterapkan oleh sekarang dari Kementerian Kesehatan ini juga sedang mencoba mengadakan program ini. Jadi kadang bayi kita lahirkan itu kadang kita pisahkan dengan orang tua. Jadi padahal itu mempengaruhi kondisi bayi itu. Jadi saat melahirkan sebaiknya bayi itu langsung diletakkan di atas perut ibunya. Itu sebaiknya. Jadi kemudian selanjutnya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah pedoman makan dan perilaku sehat bagi seluruh masyarakat. Jadi kenapa gizi ini sangat penting? Tadi, jadi kita sudah mengawalinya. Jadi ketika gizi ini tidak terpenuhi, maka seorang bayi yang ada di dalam kandungan itu bisa saja lahirnya tidak secara normal. Jadi itu yang perlu kita ingat. Karena kita dalam rangka mencari SDM yang berkualitas, jadi pola hidup sehat, pola gizi seimbang itu harus kita kembangkan selama proses kehamilan. Jadi mungkin itu saja yang disampaikan. Sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa saja peran seorang suami ketika istri lagi hamil? Oh, ada yang lain? Enggak, itu aja. Ya. Jadi seorang jadi tidak bisa tampilkan video di sini. Dia ada video. Jadi cerita dalam video itu yang dilakukan selama proses kehamilan itu, jadi terus mengawal perkembangan bayi itu.
Jadi baik itu dari segi kesehatan, gizi yang kita sampaikan dari tadi. Jadi seorang laki-laki itu harus memenuhi kebutuhannya. Jadi kan tidak bisa kalau kita biarkan seorang ibu hamil. Jadi mengunjungi rumah sakit, dokter ataupun membeli obat itu dengan sendiri tidak bisa. Jadi harus dikawal, harus ditemani. Itu intinya kalau seorang suami. Dan yang utama tadi. Jadi kebutuhannya harus dipenuhi. Jadi gizi-gizi makanan yang bergizi itu harus dikedepankan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.